kita akan berbicara membahas masalah teori kausalitas, teori kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ya, sebelum materi kita mulai, saya absen dulu. Saya cek kehadiran Anda semua. Kelas HKI A, ya. Ahmad Zidan, Diah Ayu Novianti, Rimatus Saidah, Via Amalia. Selanjutnya Valentino Rico, Nabila Amelia, Ahmad Fauzi ada, Iza Ilmiatin, Isma Nuri, Nisa Ali, Dia Alfi ada, Novia Khalifatul Rasidah ada, Rio Abdillah. Selanjutnya Maulida Hanum ada, Muhammad Sayyid. Selanjutnya Muhammad Istajiblana ini tidak hadir, saya saja. David Soik, Naim Fatul Ridwan izin. Aulia Zahra. Oke, hari ini materi kita akan berbicara membahas masalah teori kausalitas, teori kausalitas atau hubungan sebab akibat. Tapi sebelum mulai materi, saya pengen tanya nih, hubungan kita itu sampai di materi apa ya minggu yang kemarin? Hukum pidana, syarat pemidanaan. Oke. Di Indonesia. Di dalam hukum pidana, biasanya yang sering kita bahas itu adalah sistem hukum pidananya seperti apa. Di sini ada sistem pemidanaan nasional. Di dalam sistem pemidanaan nasional ini ada 3 hal yang sangat urgent, sangat penting kita ketahui. Yang pertama itu ada hukum pidana materi, yang kedua ada hukum pidana formil, dan yang ketiga ada hukum pelaksanaan pidana. Nah, ini kalau kita bicara tentang sistem hukum pidana, 3 hal ini harus kita pahami. Nah, hukum pidana materi itu ada KUHP. KUHP itu di sana diatur segala macam perbuatan tindak pidana. Tetapi ada juga perbuatan-perbuatan pidana yang tidak diatur dalam KUHP. Misalnya apa? Pencemaran nama baik, terorisme, KDRT, korupsi. Ini tidak diatur, tidak ada dalam KUHP. Anda tidak akan menemukan ya di dalam KUHP itu. Adanya ya di dalam undang-undang di luar KUHP. Ya. Teori kausalitas atau hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Ya. Final Liga Champions Barcelona versus LOT. Tidak ada Barcelona. Terus karena bangunnya larut malam, akhirnya si A ini bangunnya telat, kesiangan. Harusnya jam 7:30 kuliah, jam 8 dia baru bangun, terus dia cepat-cepat mandi, ambil motor, menuju ke kampus, ngebut, berkendara dengan cepat, dia ngebut. Sebelum sampai kampus di tengah jalan, kebetulan ada orang nyebrang. Nah, kemudian orang nyebrang ini ditabrak karena si A nya tadi kurang hati-hati karena dia ngebut.
ada orang nyebrang ditabrak dan akhirnya orangnya mati. Ya. Ini teori ini dipopulerkan oleh tokohnya bernama Von Bury. Teori ini mengatakan bahwa sebab ya, tiap faktor atau syarat, tiap faktor itu adalah syarat dan syarat itu adalah sebab serta nilainya sama. Ya, teori yang pertama. Teori yang kedua ada teori individualisasi atau post factum in concreto. Nah, teori yang kedua ini mengatakan bahwa sebab adalah faktor yang paling menentukan atau faktor yang paling kuat. Kenapa? Karena apa? Karena faktor yang mana? Nah, saya ingin Anda membuat tiga kelompok ya. Silakan dibikin lingkaran 3 kelompok ya. Pause dulu videonya. Diskusikan materi yang saya berikan. Saya ingin tahu sejauh mana teori generalisasi ya, atau teori adequat. Anda juga sama. Tugasnya mencari sebab matinya si B ya, karena ini kan baru ada akibatnya, sebabnya belum ada. Nah, ini tentu akan bagus bila misalnya Anda jadi seorang penyidik. Polisi kan sudah melihat ada mayat, akan diselidiki ini mayat matinya kenapa, kalau pembunuhan siapa pelakunya dan lain sebagainya. Anda juga sama. Saya tugasnya untuk mencari sebabnya. Silakan nanti ditulis di kertas. Ditanyakan kenapa dia jawab semua faktor itu jadi sebabnya. Mbak, saya belum paham tentang penjelasan Anda. Jadi kalau semua itu berhubungan, kenapa nggak menentukan satu aja jadi faktor utama? Karena itu teorinya ditemukan oleh Von Bury. Ya. Von Bury itu mengatakan bahwa setiap faktor itu adalah sebab. Setiap perbuatan itu juga suatu akibat dari perbuatan tersebut. Jadi faktor dari pertama, kedua, ketiga, keempat itu juga jadi sebab. Itu semua berkaitan. Iya, berkaitan. Jadi hasil pembahasan hari ini dari kedua itu tentang teori individualisasi, yang mana faktor yang paling menjadi faktor paling menentukan si B ini mati ini adalah faktor nomor 4 yaitu nomor. Tadi yang disebutkan faktor keempat. Kenapa kok enggak faktor ketiga itu? Karena kan kalau bisa jadi kan kalau enggak hati-hati juga orang kan nggak akan jadi ada. Ya sih. Jadi kan di sini sebagaimana penjelasan di sini kan, teori individualisasi itu sebab faktor yang paling menentukan. Sebab faktor yang paling menentukan si B ini mati. Kalau seumpama kita berbicara dengan faktor ketiga yaitu berkendara dengan cepat, itu lebih cenderung ke masuk ke teori yang ketiga, generalisasi yang paling kuat. Ya itu berislam. Covid kan tapi anak gak yang cibri yang mati, tapi yang sabrak, kui yang mati. Jadi kan pertama dia orang gak kui kan, kendaraan kami kui. Kecepatan digital itu meningkatkan resiko kecelakaan. Iya, Kita harus hati-hati. Kalau sekiranya terlambat, jangan berangkat sekalian. Saya kira pertemuan kita tentang materi pada hari ini bisa kita cukupkan.
Untuk teori yang lain kita akan bahas di minggu yang akan datang. Ya, dari saya kiranya cukup ini dulu. Ya, saya kira nggak ada pertanyaan karena tadi sudah banyak terjadi diskusi. Ya, dari saya akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.